Annyeonghaseyo, halo guys, lanjut lagi kita review drama Korea Vincenzo episode 2. Nah, di episode sebelumnya, Vincenzo menghajar pihak konstruksi bubble dan mengancam mereka. Ia juga ternyata menelpon polisi dan juga beberapa reporter. Seluruh penyewa di Geumga Plaza merasa tertipu karena gedung tersebut ternyata sudah terjual. Vincenzo berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa Tuan Cho menandatangani surat penjualan tersebut dengan terpaksa karena diancam. Namun, pengacara Hong Yoo-chan tidak percaya semudah itu. Vincenzo berkata ia akan membuktikan bahwa ia bisa merebut kembali gedung tersebut. Setelah itu, Vincenzo menemui Tuan Cho. Tuan Cho dirawat di rumah sakit karena terluka setelah mengalami kecelakaan mobil. Tuan Cho meminta Vincenzo untuk segera merobohkan gedung tersebut terlebih dahulu sebelum pihak konstruksi bubble merobohkannya, dan juga mengetahui ruang rahasia yang menyimpan bertonton emas. Vincenzo meminta bantuan Tuan Hong untuk memberikannya data-data dan berkas mengenai perusahaan konstruksi bubble. Ia ingin mempelajari tentang konstruksi bubble sebelum menghadapinya. Tuan Hong mengizinkan Vincenzo untuk mempelajari semua data yang ia miliki. Sementara itu, Hong Chae-yong yang menangani kasus kesalahan uji klinis farmasi bubble mendapati salah satu peneliti di perusahaan tersebut kabur. Chae-yong marah karena hal tersebut ditakutkan akan mempengaruhi kasus yang ia tangani jika orang yang kabur itu membocorkan segalanya. Hong Chae-yong dan ayahnya Tuan Hong berada di pihak yang berlawanan. Chae-yong bekerja untuk perusahaan bubble, sementara ayahnya menentang perusahaan tersebut. Chae-yong mengetahui Vincenzo sedang mempelajari perusahaan bubble bahkan kasus yang ia tangani. Chae-yong terus mengikuti Vincenzo dan ia memperingatkan Vincenzo untuk kembali ke Italia karena lawan yang ia hadapi adalah perusahaan yang sangat kuat di Korea. Selanjutnya, Vincenzo meminta Tuan Hong untuk ikut dengannya ke perusahaan konstruksi bubble untuk menemui Na Deok-jin. Ia adalah seorang ketua tim investasi dan pengembangan. Mereka tidak bisa menemuinya karena tidak ada janji terlebih dahulu. Namun, Vincenzo berpura-pura memberikan surat dakwaan pengancaman dan penculikan terhadap Na Deok-jin, sehingga ia diperbolehkan untuk masuk. Saat bertemu dengan Na Deok-jin, Vincenzo memberikan amplop yang berisi surat dakwaan tersebut, dan ternyata setelah dibuka amplop tersebut kosong. Kemudian Vincenzo mengacam Tuan Na Deok-jin ia akan menggunakan cara yang sama dengannya, menculik keluarganya dan memaksa untuk menandatangani surat pembatalan penjualan. Tuan Hong memuji cara kerja Vincenzo dan sepertinya sekarang ia sudah mempercayai Vincenzo sepenuhnya. Di sisi lain, Choi Myung-hee yang merupakan seorang jaksa di kantor kejaksaan Nam-dong-bu mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ia sudah muak dengan tuntutan kerjanya. Ia menerima tawaran untuk bergabung dengan firma hukum Woo-sang sebagai pengacara senior. Pihak konstruksi bubble berencana untuk segera menghancurkan bangunan Geumga Plaza secara bertahap agar secara tidak langsung semua penyewa akan pergi dengan sendirinya. Hong Chae-yong berusaha memberitahu hal tersebut kepada ayahnya. Namun saat ia tiba di rumah ayahnya, Tuan Hong tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengaku akan memberitahukannya tentang kesalahan uji klinis obat di farmasi bubble. Tuan Hong lantas pergi dan meminta Chae-yong untuk menjelaskannya kepada Vincenzo. Chae-yong memperingatkan semua penyewa harus mengungsi sebelum pukul 23 besok. Sementara itu, Tuan Hong menemui penelpon tadi ke alamat yang ia sebutkan. Entah apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya pria tersebut adalah seorang peneliti yang kabur dari perusahaan farmasi bubble. Nah, saat konstruksi bubble sudah mempersiapkan alat berat untuk menghancurkan gedung Geumga Plaza, tak disangka Vincenzo mendapatkan ide brilian. Pada malam itu, Vincenzo membuat sebuah pesta di Geumga Plaza dan mengundang ribuan orang melalui media sosial. Ia terinspirasi saat melihat sebuah acara pesta di internet. Pesta tersebut terbuka untuk umum dan ramai dikunjungi oleh banyak orang. Nah, akankah pihak konstruksi bubble meneruskan perobohan gedung tersebut? Untuk tahu cerita lebih lengkapnya, kita nantikan episode 3 minggu depan. Thank you for watching and bye-bye.